Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi bersama saya Salman Darmawan dengan tampilan yang baru. Di sini saya akan menjelaskan mengenai arsitek dalam komputer. Yang pertama ada bus. Apa kegunaan bus dalam sistem komputer? Bus adalah sebuah subsistem yang mentransfer data atau listrik antar komponen komputer di dalam sebuah komputer atau antar komputer. Tidak seperti hubungan titik ke titik. Sebuah bus secara logika dapat menghubungkan beberapa alat dalam satu set kabel yang sama. Bus juga terdiri dari macam-macam. Yang pertama data bus, berfungsi untuk mentransfer data, membawa data dari dan ke perangkat atau peripheral. Yang kedua terdiri atas beberapa jalur penghantar, 8, 16, 32, bahkan 64, bahkan lebih jalur paralel. Yang ketiga ada data ditransmisikan dalam dua arah, yaitu dari CPU atau mikroprosesor ke unit memori atau modul input output dan sebaliknya. Yang keempat ada semakin lebar bus maka semakin besar data yang dapat ditransfer sekali waktu. Yang kedua ada jenis control bus yang berfungsi untuk mensinkronkan proses penerimaan dan pengiriman data untuk mengatur memori atau port agar siap ditulis atau dibaca. Terus ada sinyal kontrol RD, WR, input output RM. Ada sinyal read atau write untuk mengakses data ke dan dari perangkat. Ada yang ketiga ada address bus, yaitu membawa informasi untuk mengetahui lokasi suatu perangkat atau peripheral. Terus ada apa saja yang termasuk memori internal dan memori eksternal. Yang pertama memori internal. Memori internal adalah memori yang disimpan secara langsung oleh bagian prosesor. Fungsi utama dari memori internal adalah sebagai pengingat data-data atau program-program yang pernah digunakan saat komputer atau laptop sedang dijalankan. Maka dari itu, jam yang ada di komputer memorinya akan tetap disimpan meskipun komputer dalam keadaan mati sekalipun. Jenis-jenis memori internal adalah sebagai berikut. Yang pertama ada ROM. ROM atau singkatan dari Read Only Memory merupakan sebuah memori pada komputer. Fungsi ROM adalah sebagai pengingat aktivitas yang sedang dilakukan saat komputer berjalan. Meskipun komputer tidak dialiri listrik, ROM ini tetap berjalan. Pada umumnya, ROM sering juga disebut firmware atau juga BIOS, dan orang-orang masih tidak bisa melihat perbedaan RAM dan ROM. Yang kedua ada CMOS. CMOS merupakan bagian dari ROM. Fungsi CMOS ini adalah sebagai penyimpan para pengaturan-pengaturan dasar pada komputer. Salah satu pengaturan dasar yang menggunakan CMOS ini adalah tanggal serta jam yang ada di dalam komputer. Pada dasarnya, CMOS merupakan sebuah chip yang memiliki memori sebesar 64 bit saja. Terus ada juga DRAM. DRAM merupakan jenis RAM yang sering dilakukan penyegaran oleh CPU. Fungsi dari DRAM ini adalah menjaga memori pada RAM tidak cepat menghilang sehingga dapat digunakan secara terus-menerus. DRAM juga singkatan dari Dynamic RAM. Yang keempat ada RAM. Siapa yang tidak kenal dengan memori yang satu ini ya? Memori RAM ini sudah dikenal banyak memori paling dikenal oleh pada dunia komputer. Fungsi RAM ini adalah menyimpan aplikasi atau software yang sedang dijalankan pada komputer. Bisa dibilang RAM adalah penampung dari segala aktivitas yang ada dalam komputer. Jadi RAM ini untuk menyimpan aktivitas yang ada dalam komputer secara ketika komputer ini aktif gitu. Terus ada SDRAM. SDRAM mungkin kamu akan mengira ini adalah versi mini dari RAM. Sebetulnya SDRAM merupakan bagian lanjutan dari DRAM. Keunggulan dari SDRAM sendiri dari sisi kecepatannya dibanding dengan DRAM, yaitu lebih cepat mengakses aplikasi. Ada cache. Mungkin kamu sering mendengar memori cache di bagian browser. Memori satu ini memiliki peran yang cukup besar sebagai bagian penyaringan saat menggunakan komputer. Sebelum data-data masuk ke memori utama, data-data tersebut akan disaring terlebih dahulu melalui bagian cache. Maka dari itu kecepatan dari memori cache sangatlah tinggi. Terus ada memori eksternal. Memori eksternal adalah seperti namanya eksternal, berarti di luar. Itu memori yang fungsinya sebagai perangkat tambahan atau pendukung dari komputer. Selain itu, fungsi dari memori eksternal ini adalah sebagai penunjang untuk membuka software, aplikasi maupun file-file yang ada di dalam komputer. Jenis-jenis memori eksternal adalah
Ada yang pertama hard disk ya. Mungkin sebanyak yang mengira bahwa memori internal. Padahal jika dilihat dari sisi definisinya, hard disk termasuk ke dalam golongan memori eksternal. Fungsi hard disk adalah sebagai alat untuk menyimpan aplikasi, software, dan juga file-file ke dalam komputer atau laptop. Hard disk juga sudah ada dalam bentuk eksternal yang fungsinya sebagai alat cadangan penyimpan data-data yang besar, yang bentuknya seperti kaset Nintendo. Yang kedua ada floppy disk. Sebelum adanya flash disk, dulu alat untuk memindahkan file secara portable adalah menggunakan floppy disk atau biasa disebut disket yang modelnya seperti cakram magnetik. Disket ini berbentuk persegi dengan adanya cakram di dalamnya. Fungsi disket sendiri adalah sebagai alat untuk menyimpan data yang dapat dibawa kemana-mana. Ukuran memori dari disket biasanya tidak lebih dari beberapa MB saja. Terus ada flash disk ya. Flash disk merupakan hasil pembaruan dari floppy disk dengan ukuran yang bermacam-macam dari sedang hingga kecil. Flash disk kini lebih banyak digunakan oleh masyarakat. Fungsi dari flash disk sendiri sama dengan floppy disk, yakni sebagai alat penyimpanan data yang dapat dibawa kemanapun. Dari segi ukuran pun flash disk jauh lebih besar daripada floppy disk. Bahkan kini sudah ada yang mencapai 1 terabyte. Jadi sekarang banyak orang yang memakai flash disk karena ukurannya yang kecil tetapi penyimpanan yang dapat menyimpan yang besar gitu. Yang keempat ada compact disk atau CD, juga salah satu memori eksternal yang digunakan pada komputer. Fungsi dari compact disk adalah sama dengan flash disk dan disket, yakni sebagai alat untuk memindahkan file dan dapat dibawa kemana saja. Selain CD ada juga DVD, yang perbedaannya hanya dari sisi kapasitas memori saja. Pada DVD kapasitas memorinya lebih banyak dibandingkan dengan CD. Nah, ini ada bentuk, ini hard disk ya, ini CD, ini floppy disk, ini flash disk. Terus ada hierarki memori. Apa itu hierarki memori? Hierarki memori dalam arsitek komputer adalah sebuah pedoman yang dilakukan oleh para perancang demi menyetarakan kapasitas, waktu akses, dan harga memori untuk tiap bitnya. Secara umum, hierarki memori terdapat dua macam, yakni hierarki memori tradisional dan hierarki memori kontemporer. Bisa lihat disusun sedemikian rupa agar semakin ke bawah memorinya dapat mengalami hal-hal berikut ini. Peningkatan waktu, access time, ada peningkatan kapasitas, semakin ke bawah semakin besar, semakin ke atas semakin kecil. Terus ada peningkatan jarak dengan prosesor, ada penurunan harga memori tiap bitnya. Nah, dan juga apa saja sih perbedaan RAM dan ROM? Nah, di sini RAM ini hanya untuk, seperti yang tadi saya katakan, memori sementara komputer. Jadi ketika komputer hidup dia akan menyala, tapi ketika dia tidak ada listrik atau mati dia akan menghilang. Kalau ROM ini meskipun dalam kondisi mati dia tetap akan menyimpan memori permanen. Saya lihat RAM ini adalah memori baca tulis, dapat ditulis dan dibaca. ROM memori baca saja, data hanya dapat dibaca. Seperti yang sudah saya rangkum di sini. Ukurannya besar. Ya, bisa dilihat. Data yang disimpan dalam RAM dapat diambil dan dapat diubah lebih cepat daripada ROM karena bukan memori berkecepatan tinggi ya. Jadi RAM itu berkecepatan tinggi karena bisa menyimpan aplikasi yang sedang dijalankan. Terus ada juga memori volatil dan non volatil. Memori volatil adalah jenis memori dalam komputasi yang membutuhkan daya untuk menyimpan informasi yang disimpan. Isi perangkat memori harus diperbarui secara berkala untuk menghindari kehilangan data. Modul RAM, memori akses acak di komputer, dan memori cache di prosesor adalah contoh komponen volatil memori. Nih, perangkat RAM dibangun menggunakan rakitan besar kapasitor yang digunakan untuk menyimpan beban sementara.
Setiap kapasitor memiliki 1 bit memori. Ketika kapasitor diisi, keadaan logis adalah 1, yaitu menandakan tinggi, dan ketika dilepaskan keadaan logis adalah 0, menandakan rendah. Dan setiap kapasitor diperlukan untuk mengisi ulang secara berkala untuk menyimpan data terus-menerus. Pengisian ulang ada berulang dikenal sebagai siklus penyegaran. Ada 3 kelas utama RAM, dan itu adalah static RAM, SRAM, dan dynamic RAM, DRAM, dan fase change RAM, PRAM. Dan dalam SRAM atau static RAM, data disimpan menggunakan keadaan flip-flop tunggal untuk setiap bit, dan dalam DRAM kapasitor tunggal digunakan untuk setiap bit. Ya. Untuk memori non-volatile adalah jenis memori komputer yang tidak memerlukan penyegaran untuk mempertahankan nilai memori, seperti jenis ROM gitu. Memori flash, jadi dia itu tidak perlu disegarkan. Perangkat memori optik dan magnetik. Di perangkat ROM hanya baca saja ya, hanya memiliki kemampuan membaca tapi tidak untuk menulis atau mengedit konten. Bisa lihat ada PROM, EEPROM, dan ada EEPROM. Terus ada apa yang dimaksud dengan memory erasable dan non erasable. Erasable datanya yang dapat dihapus kemudian bisa diisi ulang gitu. Contohnya ada EEPROM, erasable programmable read only memory, dihapus dengan sinar ultraviolet. Dan EEPROM, electrically erasable pragmatic read only memory, dihapus dengan listrik. Dan ada flash memory, dihapus dengan listrik, jadi bisa dihapus dan kemudian bisa diisi ulang kembali. Dan non erasable, data tidak dapat dihapus, media ini mono-use, sekali pakai. Setelah isi data berarti harus dibuang, ganti yang baru lagi. Contohnya ROM, read only memory, dan PROM, programmable ROM. Terus di sini tadi jelas apa itu EEPROM, apa itu EEPROM, flash memory, SRAM, dan DRAM. Di sini ada EEPROM ya, erasable programmable read only memory, adalah jenis memori chip untuk yang menyimpan data ketika catu daya dimatikan gitu. Ketika dimatikan dia akan menyimpan data. Memori komputer yang dapat mengambil data dan tersimpan setelah satu catu daya telah dimatikan dan dihidupkan kembali disebut non-volatile. Itu adalah sebuah array dari floating gate transistor individual diprogram oleh perangkat elektronik yang memasok tegangan yang lebih tinggi daripada biasanya menggunakan rangkaian digital. Sekali diprogram, EEPROM dapat dihapus dengan mengekspos ke kuat ultraviolet light source seperti mercury vapor light, jadi bisa dihapus oleh sinar ultraviolet. Ada EEPROM, electrical erasable programmable read only memory, ditulis pula dengan EEPROM, adalah sejenis chip memori yang tidak terhapus yang digunakan dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik tersebut yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Ini bisa dihapus menggunakan listrik. Ada flash memory. Flash memory adalah salah satu jenis teknologi penyimpanan sekunder yang bisa digunakan untuk mengamankan data. Contohnya ada flash disk, itu memory card, flash memory. Secara umum, flash memory adalah sebuah perangkat penyimpanan data yang bisa digunakan untuk melakukan transfer data antar komputer satu dengan komputer lain. Jadi kita bisa memindahkan data dari satu komputer ke komputer lain menggunakan flash memory ini. Terus ada juga SRAM, memori akses acak statik, adalah jenis memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan. Jadi ketika listrik mati dia tidak menyimpan memori, menyimpan data gitu. Terus ada DRAM, memori akses secara dinamis, merupakan jenis random access memori yang menyimpan setiap bit data yang terpisah dalam kapasitor dalam satu sirkuit terpadu. Karena kapasitornya selalu bocor dan informasi yang disimpan akhirnya hilang, kecuali kapasitor itu disegarkan secara berkala. Nah, ini ada bentuk fisiknya, ini bentuk EEPROM, ini EEPROM, ini ada SRAM, ini ada flash memory, dan ini ada DRAM atau RAM biasanya. Terus
ada juga cache memory ya. Cache memory adalah memori yang berukuran kecil yang sifatnya temporary, sementara temporer. Dan terminologi hardware, memori berkecepatan tinggi yang menjembatani aliran data antar prosesor dengan memori utama RAM yang biasanya memiliki kecepatan yang lebih rendah. Nah, contoh gambarnya. Terus ada juga di sini ada BIOS ya. Siapa sih yang nggak kenal BIOS? BIOS, Basic Input Output System, adalah sebuah sistem dasar pada sebuah komputer yang berfungsi sebagai pengatur proses input dan output ya, yaitu mengatur input dan output pada sebuah komputer, fungsi-fungsi mengatur fungsi-fungsi dari perangkat keras ya, sehingga bisa dibilang program BIOS merupakan program dasar yang terdapat pada sistem komputer. Biasanya kita kan kalau mau install ulang ke BIOS cukup penting. Tanpa adanya BIOS, komputer tidak akan dapat beroperasi secara normal, bahkan tidak dapat hidup sama sekali. Bisa ini ganti-ganti ya BIOS. Terus bagaimana proses membaca dan menulis ke memori? Seperti halnya manusia yang ingin menulis pada suatu buku ya, dan membaca suatu informasi dari buku, pertama-tama manusia harus dapat menentukan di mana lokasi informasi tersebut berada. Baru setelah itu dapat menuliskan informasi atau membaca informasinya. Hal yang sama juga berlaku di UP, di mana sebelum UP dapat membaca data dari memori, pertama-tama UP harus menyediakan informasi mengenai di mana data tersebut berada. Sebelum UP dapat menuliskan suatu data ke memori, pertama-tama UP harus menyediakan informasi mengenai di mana data tersebut akan ditulis. Informasi mengenai di mana data tersebut disebut dengan alamat. Proses pembacaan data oleh UP dari memori. Nah, seperti ini contohnya. Mungkin cukup sekian dari saya. Mohon maaf ada yang bilang kurang jelas karena saya masih dalam proses belajar. Billahi fisabilillah, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.